Artinya kalau dari definisi Anda, oligarki itu pasti merugikan bangsa dan negara. Oligarki tidak akan pernah ramah terhadap kepentingan umum. Oligarki tidak akan pernah mengerti yang namanya moral sosial. Tidak akan mengerti yang namanya solidaritas. Tidak akan mengerti yang namanya nasionalisme. Oligarki hanya mengenal kekuasaan, uang, kekuasaan, uang. Jadi tadi baru dihitung-hitung oleh Bung Kodari, luas lahan sawit ilegal yang merugikan negara itu 5 juta hektar, bahkan tambah 9 juta kemungkinan. Tapi kalau 5 juta hektar itu kurang lebih setengah Pulau Jawa. Pulau Jawa, bukan Kalimantan. Kalimantan 70 juta hektar ya. Jawa ini sekitar 12 juta hektar. Berarti setengah Pulau Jawa, itu kalau yang luas 5 juta hektar. Kalau betul 9, 10 Jawa. Hampir 10 Jawa. Itu lahan sawit ilegal yang under invoicing atau nggak bayar pajak. Hasilnya nggak masukin negara dan semuanya gelap. Semuanya, karena memang lahan itu berada di luar izin yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Itu baru dari sawit. Dari sawit. Belum dari yang lain. Dari tambang. Dan ini bukan hasil setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan itu yang akan dibalikan oleh Pak Prabowo. Ya. Pertanyaannya mungkin nggak? Harus mungkin dan harus bisa. Oke. Menurut saya ini kan juga memberikan suatu keyakinan bahwa ini bisa dikerjakan karena praktis. Kalau pertanyaan mungkin, setahun kurang. kapan akan Ongoing. Oke. Iya, ongoing. Bayangkan dalam waktu setahun kurang bisa 5 juta. Termasuk tadi yang dipotong, yang saya potong tadi. Ya termasuk tadi. Ini fakta baru ya. Boleh Bahwa ternyata saudaranya presiden pun ditindak dengan tegas. Keponakan Pak Prabowo menikah dengan keponakannya Reza Halid. Iya. Cek nanti di bukunya Dirgayuza Setiawan, judulnya Prabowo Apa Adanya. Dan itu dibuka di situ. Di situ ditulis dialognya. Dan tadi disampaikan ketika mau dalam tanda kutip mengeksekusi Reza Halid, sempat dikomunikasikan ke Pak Prabowo. Siapa yang mengkomunikasikan? Jaksa Agung. Tindak aja. Pak Prabowo sampaikan seperti itu. Dan kenapa Reza Halid red notice-nya baru keluar? Karena ada sistem atau kriteria penetapan tersangka di kepolisian Indonesia yang berbeda dengan kepolisian internasional atau Interpol. Dan sempat ada perbedaan tafsir itu. Makanya baru keluar sekarang ini. Dan Anda sebagai kepala KSP firm bahwa Pak Prabowo tindak aja. Dan tidak keberatan. Sekarang kan sudah keluar red notice-nya. Tidak keberatan dikatakan bahwa memang ada hubungan kerabat antara Pak Prabowo dengan Reza Halid. Ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, asisten khusus presiden yang selalu mendamping presiden dan mencatat semua peristiwa yang terjadi. Oke. Oh ya, saya mau jawab dulu yang Mas Ubaidillah tadi sedikit. Itu artinya komitmen Pak Prabowo kalau tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Inilah Robin Hood Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Robin Hood Indonesia. Robin Hood artinya lain. Kalau Robin Hood dia merampok. Dalam supaya mudahnya membayangkan Pak Prabowo itu bukan merampok, mengembalikan hak negara. Tetapi keberaniannya ya kan. Robin Hood lah pokoknya. Jangan Robin Hood. Oh, jangan Robin Hood ya. Boleh. Nanti taruh dicarikan tokoh yang lain ya. Entong gendut Betawi. Boleh tambah dikit ya soal tidak. Oke. Begini. Memang kita prihatin dengan apa yang terjadi di NTT, pasti kita prihatin. Tapi kalau dikatakan bahwa satu peristiwa itu membatalkan semua yang sudah dilakukan oleh negara dan pemerintahan, saya kira tidak ya. Yang bisa kita katakan adalah bahwa memang sistem ini harus terus kita perbaiki. Bagaimana agar semua yang tadi itu bisa melindungi ya anak-anak sekolah. Bahwasanya kemudian misalnya ibu itu sudah pindah ke kabupaten yang lain, begitu ya? Pindah ke kabupaten yang lain, lalu kemudian itu menjadi hambatan bagi sampainya bantuan pemerintah, itu yang kita harus koreksi. Tapi pemerintah sudah punya bantuan gitu. Nah, memang masalah-masalah seperti ini Mas Ubay, kalau Mas Ubay nanti suatu saat saya doakan masuk pemerintahan, mudah-mudahan kepala staf presiden berikutnya namanya Mas Ubaidillah. Iya, mudah-mudahan ya. Kita nanti akan menemukan banyak persoalan-persoalan yang ya realita di lapangan yang harus kita koreksi. Salah satu contoh ya, ada yang namanya tunjangan guru. Itu waktu saya masuk di KSP, mekanismenya itu tidak langsung ke guru, Mas Ade, Mas David, dari Kementerian Keuangan ke pemerintah daerah dulu. Nah, saya kebetulan karena pindah-pindah tinggalnya, punya teman guru di mana-mana.
Nah, teman saya yang jadi guru di Palangkaraya itu bilang, kami ini sudah tertunda tunjangannya itu beberapa bulan. Karena apa? Karena nyangkut di Pemdanya. Jadi kami di KSP itu mengusulkan kepada Bapak Presiden, tentu lewat Kementerian Dikdasmen, agar tunjangan yang tadinya lewat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, langsung kepada guru, langsung ke rekeningnya. Disetujui sama Presiden. Disetujui oleh Presiden, dan pada hari ini tunjangan itu dari Kementerian Keuangan langsung kepada guru berkat inisiatif kantor staf Presiden. Itu contoh ya. Nah, ini tentu jadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi orangnya pindah kabupaten lalu kemudian bantuannya terhenti. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya ke Bung Boni. Bung Boni, kalau tadi dikatakan ini betul-betul perang melawan korupsi, boleh saya katakan seperti itu, Bung Kodari? Perang melawan korupsi. Betul. Perang Presiden tanpa pandang bulu. mengatakan begini, no one is untouchable. No one is untouchable. Walaupun kerabat saya sendiri soal mengatakan itu gitu. kalimat dari beliau. No one is untouchable. Saya tambahin lagi. There is no place to hide. There is no place to hide. There is no place to hide. Oke, silakan. Ya, Bung Eman, terima kasih ya. Kali ini saya di Rakyat Bersuara sangat diberkati karena dikelilingi para ibu. Tepuk tangan dong buat para ibu di sini ya, buat adik-adik. Sebelum kesini saya ngobrol sama senior saya, pensiunan Bapenas yang juga jadi dosen sekarang, Dr. Asep Kususanto. Kami menggarisbawahi inti diskusi kami adalah bahwa Indonesia kekurangan negarawan, kebanyakan bangsawan. Bedanya di mana itu, Mas Eman? Negarawan itu orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk negara. Kaya miskin tidak penting, dan kebanyakan negarawan juga bukan orang kaya. Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta, Sudirman, Hugeng. Bangsawan mirip-mirip borjuis, menekankan pentingnya jabatan, akhirnya menjadi rakus, menjadi tamak, menjadi sombong, nggak mau disamai dengan rakyat, padahal dia cuma pelayan, rakyatlah tuan dari kekuasaan. Demokrasi kan begitu, Mas Eman. Nah, maka dulu ada anggota DPR kan digebuk massa dalam pengertian yang luas ya, bukan digebuk fisik. Jadi negarawan nggak mikirin jabatan, dia mikirin negara. Kepentingan negara. Bangsawan mendewakan jabatan, jadinya rakus, tamak. Nah, ini yang kurang di Indonesia, negarawan, kebanyakan bangsawan. Nah, maka diskusi kita malam ini, Mas Eman, ini tema yang sangat menarik, karena kita akhirnya mendiskusikan apa yang dibicarakan oleh Pak Susno dan kawan-kawan, Pak Said Didu, Abraham Samad, Ibu Siti Zuhro, Nainggolan Sahganda, kalau nggak salah yang hadir di sana ya Pak. Ya, dengan Pak Presiden. Karena tadi Pak Susno bicara soal oligarki dan sebagainya, nanti saya akan mulai dari situ untuk meresponsnya. Ya, pertama, kalau saya tidak salah, diskusi di Kertanegara itu juga mendiskusikan banyak hal isu global maupun dalam negeri. Salah satu soal perdamaian, Dewan Perdamaian Gaza, ya Pak Susno, betul ya. Nah, untuk hal itu sangat saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo karena dia mengembalikan hakikat dari politik bebas aktif Indonesia yang menjadi the nature of Indonesia's foreign policy. Jadi saya membayangkan setelah kita bergabung ke BRICS, bagaimana perasaan blok barat terhadap kita. Tiba-tiba Pak Prabowo membuat terobosan gabung di Dewan Perdamaian. Itu satu pengembalian posisi kepada titik keseimbangan yang ideal. Itu luar biasa, patut diapresiasi. Apakah di situ ada peran Menlunya atau ini murni keputusan Pak Prabowo? Yang jelas itu langkah yang smart dan strategis. Lalu kemudian isu soal oligarki tadi diangkat oleh Pak Susno. Ini juga isu yang kita semua mendiskusikannya. Pak Susno, saya concern sekali dengan isu oligarki sejak saya muda. Bapak tahu saya dulu yang paling vokal. Saya tanya dulu bentar, Bung Boni. Siapa yang disebut oligarki sih? Nah, itu yang mau saya jelaskan. Publik tahu. Itu yang mau saya jelaskan, Mas Eman. Jadi ketika Pak SBY menjadi presiden 2004 sampai 2014,
Sayalah yang terdepan sebagai pengamat mengkritisi pemerintahan ketika itu. Dan saya punya kesempatan ketemu Pak Susno Duaji ketika itu. Kami berkumpul bersama, berdiskusi, Pak ya. Masih ada petisi 28 ketika itu. Pak Susno kabar eskrim, lalu kemudian diberhentikan dan seterusnya. Kita makin akrab ya Pak ya. Nah sekarang Pak Susno ada di situ dan membicarakan soal oligarki. Saya perlu tegaskan karena saya akademisi. Dan disertasi doktoral saya di Amerika juga adalah mengawinkan teori oligarki dan teori kartel politik. Maka judulnya adalah Oligarchy, Cartelization and Post-War to Indonesia. Nah itu kemudian dibukukan Pak Susno tahun 2020 di Amerika juga. Nah saya mau katakan bahwa oligarki itu kan sebetulnya konsep yang luas, Mas Aiman. Orang dulu secara konvensional memahami oligarki dari kata oligoi dan arkain, yaitu pemerintahan oleh segelintir orang. Tetapi oligarki kemudian dipahami dalam dua paradigma. Satu paradigma Aristotelian atau paradigma materialis, yang kedua paradigma non-materialis. Paradigma materialis mengatakan bahwa oligarki itu hakikatnya terletak kepada kekuatan mengontrol, kekuatan menguasai oleh karena adanya kekayaan. Kalau non-materialis mengatakan bahwa yang paling penting adalah kemampuan untuk mengontrol, maka the structure of power itu yang penting. Nah, tetapi kelompok yang kedua dianggap mirip-mirip teori elit, di elit teori dalam ilmu politik. Maka kita bicara Pareto, Mosca, Robert Michel, bahkan ketika Michel sebicara oligarki, dia bicara soal das Erne Gesetz der Oligarchie, hukum besi oligarki. Bahwa ketika you bicara soal organisasi, bernegara, you pasti tidak lepas dari oligarki, karena di situ akan ada kelompok orang yang berkuasa. Ketika ada kelompok orang yang berkuasa, akan ada kelompok orang yang memonopoli itu sumber daya. Nah maka dia bilang ini ada hukum besi. Jadi ini Pak, kalau di konteks Indonesia, oligarki yang dimaksud adalah? Dalam konteks Indonesia, dari aspek ilmiah dan dari aspek praktis, ini dua hal yang berbeda Mas Eman. Dalam konteks ilmiah tentu saja kita kembali kepada teorinya, bahwa semua orang yang oleh karena kekayaannya dia memiliki kemampuan mengendalikan politik, menguasai politik, apakah di dalam atau dari luar kekuasaan, itu oligark. Jadi saya garis bawahi kata kunci karena kekayaannya. Karena kekayaannya dia mampu mengendalikan. Tetapi bukan hanya kekayaan. Ada lagi beberapa. Misalnya Weibli membuat definisi bahwa oligarki itu kan struktur kekuasaan yang lahir karena apakah dia karena kekayaan, bisa juga karena military legitimasi. Dia bilang dalam konteks negara pasca perang itu biasanya perwira atau jawara-jawara perang itu menjadi elit yang kemudian disegani, dihormati oleh masyarakat. Dan kemudian mereka punya power, social power. Dan karena itu mereka bisa mempunyai political power. Dan itu jauh dari Indonesia. Itu jauh dari Indonesia. Lebih pas mereka yang punya kekayaan dan bisa kemudian menguasai. Karena kekayaannya dia mengontrol politik. Menaruh pion-pionnya di Senayan jadi anggota DPR supaya bisa mengendalikan perumusan pasal. Menaruh pion-pionnya di dalam kabinet untuk memuluskan proses policy making dan yang akan menguntungkan bisnisnya. Itu realitas yang terjadi. Ciri pokok oligarki. Ada 4. Adik-adik sekalian, Oligarchy Cartelization itu sudah jadi buku dan silakan lihat di Amazon, itu masih dijual, jangan dibeli karena mahal itu buku saya. Saya coba membuat beberapa ciri oligarki. Satu adalah rule by the few, kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang. Konsekuensi dari segelintir orang adalah mereka tidak suka dengan suara mayoritas, suara banyak. Mereka tidak suka demokrasi karena demokrasi menjunjung tinggi suara mayoritas. Mayoritas mengandaikan akan ada diskusi besar, pengambilan keputusan yang terlalu panjang karena harus mendengar aspirasi si A, si B, dan maka tidak suka. Oligarki nggak suka itu. Maka dia nggak suka partisipasi publik, dia nggak suka itu. Yang namanya public engagement dia nggak suka. Nah kemudian ciri yang kedua adalah itu tadi, menghindari partisipasi publik. Sedapat mungkin publik bisa dikendalikan. Jangan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Jangan terlalu mengganggu, kira-kira begitu. Nah kemudian yang ketiga, persistent to this person and equalization. Jadi dia tahan terhadap bagi-bagi gitu. Maka di Indonesia ada istilah Jeffrey Winters, ya, sahabat saya yang juga ahli oligarki di dunia. Jeffrey Winters dari Northwestern, dia bilang
the system of bagi-bagi, sistem bagi-bagi di Indonesia itu menjadi tradisi oligarki di Indonesia. Jadi kamu menguasai tambang ini, kamu bagian ini, saya bagian ini, saya bagian. Maka perlu ada konduktor di sana, ada dirigen. Kadang ada oknum ikut terlibat. Dirigen ditentukan oleh oknum bisa. Dirigen bisa dilahirkan dari kesepakatan di antara mereka bisa. Maka akan selalu ada strong man, orang-orang kuat di banyak titik, di banyak daerah. Itu pasti berkaitan dengan penguasaan sumber alam di situ. Nah ini yang terjadi realitas. Maka kalau kita bicara dalam konteks politik ada dinasti, ada orang kuat lokal yang berpengaruh, itu tidak akan pernah terlepas dengan kehadiran dari bos-bos oligarki di level lokal. Pengendalian sumber daya, penguasaan sumber alam. Artinya kalau dari definisi Anda, oligarki itu pasti merugikan bangsa dan negara. Oligarki tidak akan pernah ramah terhadap kepentingan umum. Oligarki tidak akan pernah mengerti yang namanya moral sosial. Tidak akan mengerti yang namanya solidaritas. Tidak akan mengerti yang namanya nasionalisme. Oligarki hanya mengenal kekuasaan, uang, kekuasaan, uang. Oke, pertanyaannya begini. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mereka kan menguntungkan semua pihak. Termasuk mereka-mereka yang berkuasa. Exactly. Bagaimana seorang Prabowo Subianto yang presiden, meskipun presiden, they all have the powers. Mereka punya dengan segala kekuatannya. Tapi oligarki, jaringan, kekuatan, kemana-mana. Bagaimana secara logika Anda bisa menjelaskan itu semua bisa diatasi oleh seorang presiden? Kalau saya tidak mengenal Pak Prabowo secara personal, mungkin saya akan sulit menjawabnya. Tapi karena saya mengenal Pak Prabowo sejak tahun sekitar 2007 dan menjadi pendukung setianya di Pilpres 2009 bersama Bu Mega, beliau waktu itu maju dan seterusnya, dan bahkan saya menjadi bagian dari kelompok Pak Prabowo sejak itu. Jadi saya paham bahwa Pak Prabowo itu orang yang memiliki kebeningan hati untuk kepentingan umum. Jadi beliau hanya berpikir dan merasakan apa yang baik untuk rakyat. Dan memikirkan penderitaan rakyat. Problemnya adalah, dan ini akan menjadi pertanyaan besar hari ini ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Apakah orang-orang di sekitar presiden menangkap, mengerti, merasakan frekuensi batin dan pikiran presiden atau tidak? Katakanlah mengerti, tapi apakah mungkin untuk memberantasnya? Karena Kalau mereka sebagian, tadi disebutkan oleh Bung Ubed, sebagian adalah bagian dari oligarki itu. Exactly. Kalaupun dia mengerti, mampu nggak dia menerjemahkan kehendak presiden ke dalam tindakan konkret yang bisa membuat mimpi besar Prabowo menjadi kenyataan yang membuat Indonesia Raya menjadi maju? Itu pertanyaan besarnya. Nah, kalau saya tentu saja optimis bahwa apa yang dilakukan oleh presiden hari ini itu akan melahirkan banyak terobosan-terobosan yang menggugah semua orang untuk mengerti bahwa kotak Pandora persoalan ini besar sekali. Dan kita semua dipanggil untuk solider, terlibat dan secara bersama dengan pemerintah kita atasi ini secara bersama. Nah, tapi ada satu poin dari pertemuan Pak Susno Duaji dan kawan-kawan dengan Pak Prabowo yang kemudian saya pribadi tidak sejalan dengan isu itu, Pak Susno. Saya ambil contoh misalnya isu soal penempatan Polri di bawah kementerian, Mas Eman. Bagi saya ini cacat logika, cacat tata negara dan melawan prinsip demokrasi. Kenapa saya katakan demikian? Demokrasi yang kita anut dibangun di atas 3 pilar yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa trias politika itu ada? Dalam konteks bukan hanya separation of power, tapi distribution of power. Pak Aiman, sebentar, nanti Pak Susno nanti balas. Bukan, kami tidak membahas isu masalah di mana posisi Polri. Posisi polisi. Reformasi polisi, yes, terkait dengan reformasi polisi, betul. Profesionalisme dan polisi. Maksudnya yang Pak Susno mengatakan bahwa isu itu bahwa polisi di bawah kementerian, Pak Susno tidak sama sekali pernah mengatakan itu. Kami tidak membahas itu. Justru presiden yang ngomong. Oh, waktu pertemuan dengan presiden. Iya. Yang mengatakan ada yang menghendaki usulan gini, itu sudah masuk. Dan kami sama sekali tidak menanggapi itu. Ya, izin Pak Susno. Tadi kebetulan Bung Rai tadi mengatakan, sebentar Pak Prabowo mengatakan Pak Prabowo
Diulangi coba gimana Pak? Tentang reformasi Polri, kita itu yang kita sampaikan itu adalah Polri berubah secara culture, kemudian meningkat profesionalisme. Dua itu poin. Itu harapannya? Ya, kami yang semuanya ini. Oke, usulan dari. Nah, kemudian Pak Prabowo mengatakan ada usulan yang masuk tentang penempatan Polri di kementerian. Ya, yang masuk ke dia, bukan dari kami. Yang masuk ke dia entah dari tim reformasi, entah dari siapa. Kemudian beliau sendiri yang jawab. Pak Prabowo sendiri jawab, serba mungkin. Maksudnya? Serba mungkin. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya berikan. Sebenarnya. Terus serba mungkin. Terus apakah ada usulan itu sudah masuk? Kami nggak tahu. Kami nggak berani nanya dari mana usul itu. Ya, apakah dari tim percepatan reformasi? Apa dari tim lain? Kata beliau ada usulan yang masuk ingin menempatkan Polri di bawah kementerian. Itu ya. Kemudian beliau sendiri yang jawab, itu serba mungkin. Oke. Full stop di situ? Ya, kami tidak nyambung lagi, tapi kami menghendaki Polri yang profesionalisme, kemudian Polri yang culture-nya baik. Sebentar, sampai saya Pak Abraham Samad mengatakan jangan lagi ada Polri yang mengkriminalisasi. Saya dikriminalisasi, kata Abraham. Ini kaitan ke apa nih waktu itu? Kaitan dengan polisi yang profesional. Nah, kemudian Pak Abraham mengatakan saya dikriminalisasi. Saya bilang bukan bapak saja, aku malah dimasuk penjarakan, lebih dari itu. Aku dipenjarakan, tapi itu masa lalu. Kita bukan itu, Pak Abraham. Saya bilang kita sekarang gimana perbaiki polisi. Itu. Oh, ini Bang Abraham cerita yang waktu 2015, bukan yang sekarang ya? Iya, dia dikriminalisasi. Saya bilang bapak baru dikriminalisasi, aku udah di penjara gitu. Jadi lebih pengalamannya saya. Dia S1, aku S3 gitu. Saya ingin tanya nanti ke Bung Moni. Bung Moni, ini bicara soal polisi di bawah kementerian. Ini kan kita kadang-kadang masyarakat bingung. Pak Prabowo sempat bicara, kemudian Pak Kapolri juga sempat bicara. Yang bicara awal ini siapa? Nah, ini kan kita nggak tahu nih, publik nggak tahu. Mungkin ada pembicaraan di antara elit yang tidak keluar ke publik. Silakan. Anda punya datanya soal itu? Tentu saja, tapi saya tidak akan buka di sini. Tetapi yang saya mau katakan bahwa isu ini sudah menjadi isu publik. Maka tugas kita sebagai kelas menengah intelektual adalah melakukan pencerahan. Kira-kira gitu Pak Susno. Saya baca di beberapa media memang ada yang hadir di diskusi juga ikut komentar bahwa salah satu isu yang dibahas adalah soal Polri di bawah kementerian. Makanya tadi saya singgung. Nah, saya katakan di awal ini cacat logika dan kemudian ini cacat dari aspek tata negara dan juga melawan prinsip demokrasi, karena selain trias politika kita bicara soal distribusi kekuasaan, bahwa kekuasaan itu harus dibagi di dalam tiga chamber tuh, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, supaya tidak ada konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Nah, itulah demokrasi. Nah, kepolisian itu adalah bagian dari namanya yudikatif, bagian dari fungsi penegakan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum dia ada ranahnya yaitu di yudikatif. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 2 2002 mengatakan Polri bertanggung jawab kepada presiden, presiden di situ dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Itu harus diingat. Sebagai kepala negara, presiden di atas semuanya. Tapi sebagai kepala pemerintahan, presiden hanya di atas kelompok politiknya dan birokrasi pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, sampai di situ kita satu pandang. Nah, kalau misalnya kepolisian ditaruh di bawah kementerian, kementerian itu artinya kita bicara kabinet. Kabinet adalah pembantu presiden dalam kapasitas sebagai kepala eksekutif, kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Maka ini pengkerdilan peran dan fungsi institusi kepolisian. Yang kedua, ini juga akan menjadi pelemahan terhadap kewenangan presiden sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara itu akan kehilangan ruang dari aspek hukum untuk ikut terlibat di dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan sebagainya yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Kenapa? Karena kepolisian sudah menjadi bagian dari kementerian. Konsekuensi lain dari kepolisian menjadi bagian dari kementerian adalah politisasi terhadap penegakan hukum. Politisasi terhadap penegakan hukum ini akan menjadi bahaya yang paling serius bagi demokrasi. Apalagi kita menganut namanya negara hukum, Rechtsstaat. Maka
penegak hukum itu harus menjadi institusi independen, bukan institusi yang menjadi bagian dari kelompok politik. Makanya saya katakan bahwa siapapun yang memulai ide ini, apapun dasarnya, mohon harus bijaksana untuk kembali menyadari bahwa kepolisian itu adalah penegak hukum, tidak boleh diletakkan di dalam ranah politik praktis. Tidak boleh diletakkan di dalam kelompok kekuasaan, tetapi letakkan dia di dalam konteks kenegaraan. Karena dia adalah alat negara. Jangan jadikan dia sebagai alat politik. Makanya saya katakan statement Pak Kapolri Listio Sigit itu bukan pembangkangan. Itu sebuah pembelaan secara radikal terhadap posisi institusi kepolisian dalam demokrasi Indonesia. Yang harus kita apresiasi. Saya percaya betul Pak Prabowo sangat paham dan bahkan lebih paham dari saya soal ini. Tetapi kalau ada pembisik presiden yang coba menggiring presiden dengan ide-ide yang sangat menyesatkan macam ini, saya curiga ada orang berambisi di 2029 dan menjadikan Presiden Prabowo sebagai boneka. Jangan-jangan, ini kecurigaan saya. Karena saya tidak mau Presiden Prabowo dijadikan kuda tunggangan. Saya tidak ikhlas Pak Prabowo yang saya kenal punya prinsip dan keberanian untuk berpihak pada rakyat jelata itu dijadikan kuda Troya oleh kelompok-kelompok pragmatis. Itu. Jadi maksudnya pertanyaan saya begini, nanti saya berikan kesempatan pada Bung David. Isu ini kan tiba-tiba mencuat. Ketika Pak Kapolri menyampaikan itu, ini jadi kita sedikit bergeser nggak apa-apa, tapi karena memang udah dimulai oke. Ketika Pak Kapolri menyampaikan itu di momen di event DPR, ya di rapat kerja dengan DPR, dan publik seketika waktu itu sempat bingung, kok tiba-tiba muncul isu ini. Tadi Anda membuka sedikit, jika ada di lingkaran presiden yang menyampaikan itu, artinya Anda menengarai bahwa bisikan itu dari lingkaran presiden. Tidak mungkin presiden sekonyong-konyong mendiskusikan isu itu tanpa ada yang mensuplai. Tidak pernah mendiskusikan, karena di publik tidak pernah terdengar itu. Kan tadi Pak Susno bilang presiden membuka itu di diskusi di pertemuan yang menjadi judul acara ini loh. Tapi pidato Pak Kapolri kan jauh sebelum ini. Ada asing lagi yang masuk tuh. Enggak. Ada asing nggak yang masuk? Enggak, karena ini supaya clear, tiba-tiba isu ini muncul dari mana? Nah ya itu, kan tadi Pak Susno udah akui juga bahwa Bapak Presiden mengangkat isu itu juga dalam pertemuan dengan teman-teman di Kertanegara waktu itu. Ya, artinya bahwa isu ini kan sudah menyebar dan semua media juga sudah memberitakannya. Nah tugas kita adalah meresponsnya dan meluruskan. Saya nggak tahu, Mas Ray misalnya bisa saja punya pandangan yang berbeda. Kalau soal polisi di bawah departemen itu bukan isu sekarang. Itu juga bagian dari dahulu sama-sama kita mendiskusikan. Itu saya, Mas Ray, saya setuju bahwa polisi ini berada di bawah presiden langsung atau ia di bawah kementerian seperti mencontoh di beberapa negara yang lain. Jadi itu diskusi dahulu. Ya, cuman pada saat itu kita merasa bahwa lebih tepat kalau kepolisian itu masuk ke di bawah presiden secara langsung. Bung Rey waktu itu dan kawan-kawan. Termasuk salah satu kita ya kan mendorong itu. Karena itu bagian dari diskusi-diskusi waktu reformasi dahulu. Ya. Salah satu poin yang kita mau inginkan itu kan polisi adalah alat pengamanan. Sementara TNI adalah alat pertahanan. Ini dua institusi yang beda. Kira-kira gitu. Nah, kenapa polisi kita naikkan ke atas itu karena diharapkan secara psikologik dia merasa bahwa dirinya itu tidak lagi bagian dari yang disebut dengan TNI gitu loh. ABRI waktu itu. ABRI saat itu. Ya. Itu ininya. Jadi dia langsung ke atas sementara TNI-nya di bawah kementerian gitu. Ya, itu kan masa lalu. Setelah evaluasi terus-menerus seperti yang sekarang, muncullah berbagai pikiran itu. Lah ini kok polisinya begini-begini? Apa perlu lagi kalau kita misalnya dorong dia di bawah kementerian? Ada yang berbicara seperti itu. Ini beberapa? Enggak, dari dahulu. Begini-begini itu maksudnya kapan itu? Berapa tahun yang lalu? Ya ini evaluasi secara menyeluruh. Anda kan ini ada tukang survei nih. Iya. Kalau dibuat lembaga atau institusi, lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, polisi selalu muncul. Bukan dari sekarang, itu udah puluhan tahun. Hasil dari saya boleh respons Rai sambil lanjut sedikit. Nanti saya beri kesempatan. Oleh karena itulah kemudian orang merasa
tuntutan reformasi polisi itu jadi satu keharusan. Ya tentu saja di dalam di dalam pembicaraan tentang reformasi polisi itu ya dimungkinkan karena itu tidak ada larangan dan itu dilakukan juga di banyak negara yang lain. Bahkan menurut saya di Asia Tenggara saja pun Malaysia, ya, setahu saya kalau Pak ini dikoreksi, mereka di bawah Kementerian dalam negeri. Bahkan Filipina, ya, Thailand. Jadi polisi mereka itu umumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada masalah. Bung Aiman, saya tidak entar sedikit saya tambah Pak Ade. Begini Mas Ray, kita nggak bisa melakukan komparasi seakan-akan semuanya paralel ya. Karena komparasi itu kita mesti lihat banyak faktor ada kesamaan atau tidak. Misalnya kamu bandingkan sama Thailand nggak mungkin bisa dibandingkan dengan kita. Thailand menganut sistem monarki konstitusional. Peran raja di situ sama kuat, jauh lebih kuat daripada peran pemerintahan sipil di bawah Perdana Menteri itu. Nah, maka pengendalian kekuasaan di dalam berbangsa dan bernegara di sana itu jauh lebih efektif, efisien. Karena ada saluran membandingkan antara kita dengan Thailand. Saya mau mengatakan itu adalah praktek polisi di bawah kementerian juga banyak di negara yang lain. Iya. Saya akan tegaskan kenapa itu sah, boleh, di luar, di sini tidak. Di luar, ya, di negara yang sukses meletakkan kepolisian di bawah kejaksaan misalnya, di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, itu negara yang sukses menertibkan birokrasinya dari politik praktis. Artinya bahwa kementerian dalam pengertian birokrasi, bukan menterinya yang orang politik, itu benar-benar bekerja profesional. Nah pertanyaannya lah, coba Mas Kodari suruh anak buahnya bikin survei misalnya. Seberapa banyak rakyat Indonesia yang percaya bahwa kementerian atau birokrasi kita itu netral di dalam berpolitik? Saya nggak yakin enggak. Karena kecurigaan ketidaknetralan itu, maka meletakkan Polri di bawah kementerian adalah sebuah kemunduran. Dan sebuah ancaman yang serius bagi penegakan hukum di masa depan karena memberi ruang politisasi terhadap penegakan hukum. Sama dengan yang ketiga, bahwa kepolisian adalah TNI. Polisi adalah bagian dari law enforcement system. Kepolisian itu tidak boleh dicampur adukan dengan kelompok politik kekuasaan. Kabinet itu adalah kelompok kekuasaan. Sementara kepolisian adalah alat negara. Dia harus bekerja netral di segala lini. Idealismenya begitu. Ya itu sederhana. Maka kalau bicara reformasi kepolisian hari ini, pertahanan, tapi dia di bawah kementerian. Birokrasi itu alat administratur negara. Reformasi kepolisian. Kenapa polisi seolah-olah tidak boleh di bawah kementerian karena dia merupakan alat negara. Reformasi kepolisian yang dibutuhkan hari ini dalam pandangan saya adalah transformasi budaya, organisasi maupun manusia. Nah, setuju. Oleh itulah karena esensi muncul pertanyaannya, Bung. Reformasi polisi. Jadi kalau ngacak-ngacak oleh karena itulah muncul pertanyaannya, organisasi itu nanti masuknya Anda, politisasi. Kultur polisi kita yang sekarang ini, ya, itu erat kaitannya dengan ia berada di bawah institusi presiden atau tidak. Saya tidak. Kita pernah uji. Saya tidak pernah. Oleh karena itu buka kesempatan. Bagaimana kalau ia di bawah kementerian? Apakah dengan begitu kulturnya ini dengan sangat cepat kita bisa ubah atau tidak? Saya tidak melihat signifikansi korelasi antara kultur di kepolisian dan peraturan undang-undang nomor 2 dan juga pasal 30 konstitusi bahwa kepolisian di bawah presiden. Ini menurut keyakinan, Bung. Menurut saya, mungkin menurut mereka yang percaya bahwa kalau polisi itu di bawah kementerian, ya kulturnya bisa berubah. Itu soal keyakinan. Nah, yang menjadi masalah kan di antara keasumsi akan ada perubahan kultur dan kepastian terjadinya politisasi penegakan hukum, lebih besar peluang politisasi penegakan hukumnya ketimbang asumsi perubahannya. Di mana dasar hukumnya, di mana dasar logikanya, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami, kita akan bahas soal ini nanti.